Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis instrumen penilaian. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Rizanur Alfian, kemudian ada Farida Romandani, kemudian ada Noverelita Pramesti Baby Ayuni, dan ada Gina salah satu Nisa. Langsung saja, yang pertama yaitu analisis logis atau rasional. Analisis logis atau rasional dilakukan dengan menganalisis kesesuaian instrumen dengan materi dan tuntutan kurikulum yang berlaku. Jadi di sini analisis dilakukan dengan menyesuaikan antara instrumen dengan tuntutan materi maupun kurikulum yang berlaku. Analisis logis atau rasional meliputi analisis materi, analisis konstruksi, dan analisis bahasa. Analisis logis atau rasional perlu dilakukan pada instrumen yang akan digunakan dalam proses penilaian. Salah satunya yaitu pada butir soal untuk instrumen tes. Mengapa perlu dilakukan analisis logis atau rasional pada butir soal? Menurut Noviana 2015, manfaat analisis butir soal dalam sebuah tes antara lain: yang pertama, menentukan apakah suatu butir soal sesuai dengan yang diharapkan, kemudian mendukung penulisan butir soal yang efektif, dapat memperbaiki tes yang telah dilaksanakan, memberi masukan kepada siswa tentang kemampuan yang diperoleh, serta melakukan sebuah tes. Kemudian yang terakhir yaitu ada memberi masukan kepada guru tentang kesulitan siswa. Dalam analisis logis atau rasional suatu butir soal, terdapat panduan yang harus diikuti. Dikutip dari Dipdiknas tahun 2008, berikut merupakan panduan dalam analisis logis atau rasional suatu butir soal. Teman-teman bisa melihatnya di slide. Jadi untuk poin kedua yakni analisis empirik. Analisis empirik terhadap instrumen atau soal dilakukan dengan menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Validitas tes yakni disebut valid apabila tes tersebut dapat dengan tepat mengukur apa yang hendak diukur. Lalu yang selanjutnya, validitas tes dibedakan menjadi dua, yaitu validitas rasional atau logis. Validitas rasional dapat dicapai dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah tes benar-benar mengukur kompetensi atau hasil belajar yang akan diukur? Yang kedua, apakah bentuk tes sesuai digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa? Lalu untuk validitas empiris, yang pertama itu validitas eksternal dan juga validitas internal. Untuk selanjutnya ada validitas internal, dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total, dan yang kedua analisis butir dilakukan dengan cara mengoreksi skor item dengan skor total. Di sini sudah ditampilkan rumus dan juga keterangan. Lalu ada reliabilitas tes. Reliable berarti dapat dipercaya. Berdasarkan arti kata tersebut, maka instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Lalu selanjutnya ada cara-cara menentukan reliabilitas instrumen. Yang pertama, reliabilitas internal, menentukan tingkat reliabilitas instrumen dengan rumus KR21. Lalu menentukan tingkat reliabilitas tes dengan rumus alfa. Untuk reliabilitas eksternal, metode tes ulang, lalu metode bentuk paralel, dan juga metode belah dua. Di sini telah disajikan rumus alfa dan juga keterangannya. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan membahas tentang taraf kesukaran. Apa sih yang dimaksud dengan taraf kesukaran? Jadi, taraf kesukaran adalah proporsi banyaknya peserta didik yang menjawab soal dengan benar terhadap jumlah seluruh peserta tes. Nah, dalam taraf kesukaran ini terdapat istilah yang
disebut dengan indeks kesukaran. Indeks kesukaran ini adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau susah dan mudahnya suatu soal. Besaran indeks kesukaran itu rentang antara 0,00 sampai dengan 1,0. 0,0 menunjukkan bahwa soal tersebut dalam kategori sukar atau sulit, sedangkan untuk indeks 1,0 itu menunjukkan bahwa soal tersebut terlalu mudah atau mudah. Nah, dalam taraf kesukaran ini terdapat rumus P atau rumus mencari tentang indeks kesukaran. Indeks kesukaran disimbolkan dengan P. Adapun rumusnya yaitu P sama dengan B besar dibagi dengan JS, di mana B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JS artinya adalah jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes. Nah, di sini juga disajikan tentang permasalahan atau cara mencari indeks kesukaran, yaitu misalnya nih ada 20 siswa dengan nama A sampai T yang mengerjakan tes soal berjumlah 20 dan tertera tabel seperti yang di atas. Nah, dari tabel yang disampaikan di atas dapat dikatakan bahwa 1. Soal nomor 1 memiliki taraf kesukaran 10/20 atau dengan hasil 0,5. Nah, hasil dari 0,5 ini diperoleh dari rumus mencari P atau rumus mencari indeks kesukaran dengan P sama dengan B per JS. Untuk banyaknya siswa yang menjawab soal benar pada nomor 1 ini adalah 10 siswa, dan jumlah seluruh soal tes yaitu ada 20, sehingga 10/20 dihasilkan angka 0,5. 0,5 ini termasuk dalam skala di antara 0,00 dan 1,0. Lalu yang kedua adalah soal nomor 13. Soal nomor 13 adalah soal yang termasuk dalam kategori mudah. Nah, dapat dikatakan kategori mudah itu dilihat dari indeks kesukarannya. Kita masukkan ke dalam rumus, yaitu yang menjawab benar itu ada 20 siswa dan jumlah seluruh soal yaitu ada 20, sehingga dihasilkan angka 1,0 atau indeks angkanya 1,0. Nah, 1,0 dalam rentang atau indeks kesukaran itu termasuk dalam kategori mudah. Menurut ketentuan yang sering diikuti, terdapat beberapa indeks kesukaran dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Soal dengan P 0,0 sampai dengan 0,30 adalah soal yang termasuk dalam kategori sulit. Untuk soal dengan indeks kesukaran 0,30 sampai dengan 0,70 termasuk dalam kategori soal sedang. Sedangkan untuk soal dengan indeks kesukaran 0,70 sampai dengan 1,00 termasuk dalam kategori soal mudah. Beberapa tindak lanjut yang dapat dilakukan setelah analisis tingkat kesukaran butir soal yaitu 1. Butir soal yang memiliki tingkat kesukaran dalam kategori baik. Kedua, butir soal yang termasuk kategori sukar ada 3 kemungkinan tindak lanjutan. Dan yang terakhir yaitu butir soal yang termasuk dalam kategori mudah terdapat 3 kemungkinan dan tindak lanjutnya. Baik, untuk selanjutnya keempat yaitu ada daya pembeda. Pembeda merupakan suatu butir soal yang dapat membedakan antara siswa yang menguasai materi dengan siswa yang belum menguasai materi yang ditanyakan. Indeks dari daya pembeda setiap butir soal itu biasanya dinyatakan dalam bentuk proporsi.
1,00. Hanya saja bedanya dalam indeks kesukaran tidak mengenal tanda negatif. Tanda negatif pada indeks diskriminasi di sini digunakan apabila sesuatu soal terbalik, menunjukkan kualitas tester, yaitu anak pandai disebut bodoh dan anak bodoh disebut pandai. Di bawah ini ada 3 titik pada daya pembeda. Yang pertama yaitu negatif 1,00 sebagai daya pembeda negatif. Yang kedua yaitu ada 0,00 sebagai daya pembeda rendah. Dan yang ketiga yaitu ada 1,00 sebagai daya pembeda tinggi atau positif. Jadi suatu soal dapat dijawab benar oleh siswa pandai maupun siswa bodoh. Maka soal itu tidak baik karena tidak memiliki daya pembeda. Demikian pula apabila semua baik yang pandai ataupun yang bodoh tidak bisa menjawab soal dengan benar, maka soal tersebut juga dikatakan tidak baik karena tidak memiliki daya pembeda. Nah, soal yang baik itu bagaimana? Jadi soal yang baik itu merupakan soal yang dijawab benar oleh siswa-siswa yang pandai saja. Nah, untuk seluruh pengikut tes itu nanti akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu ada kelompok pandai atau kelompok atas dan ada kelompok bodoh atau kelompok bawah. Dapat disimpulkan semakin tinggi daya pembeda suatu soal, maka akan semakin kuat atau baik soal tersebut. Apabila daya pembeda negatif, berarti lebih banyak kelompok bawah yang tidak memahami materi atau yang tidak memahami materi yang bisa menjawab soal dengan benar dibandingkan dari kelompok atas. Selanjutnya itu ada cara untuk menentukan daya pembeda atau nilai D. Untuk menentukan daya pembeda, di sini kita perlu membedakannya menjadi kelompok kecil dan kelompok besar. Nah, kelompok kecil ini biasanya digunakan apabila peserta atau pengikut tes itu kurang dari 100 orang. Nah, untuk kelompok kecil ini seluruh kelompok tester akan dibagi dua sama besar, yaitu 50% dari kelompok atas dan 50% dari kelompok bawah. Nah, itu di situ ada contohnya. Untuk siswa sampai siswa itu termasuk kelompok atas dengan memiliki skor tertinggi 9 dan skor terendah 6. Namun untuk siswa F sampai siswa J dikatakan kelompok bawah dengan nilai tertinggi yaitu 5 dan nilai
untuk soal yang cukup. Soal tersebut bisa dikatakan cukup apabila memiliki nilai indeks diskriminasi 0,20 sampai 0,40. Lalu soal tersebut bisa dikatakan baik apabila memiliki nilai indeks 0,40 sampai 0,70. Dan soal bisa dikatakan sebagai soal baik sekali, yaitu excellent, itu memiliki nilai indeks diskriminasi mulai dari 0,70 sampai 1,00. Bagaimana untuk di negatif? Untuk nilai indeks diskriminasi yang memiliki nilai negatif itu dikatakan soal yang jelek sekali. Jadi semua butir soal yang memiliki nilai D negatif sebaiknya dibuang. Nah, berikut ada contoh perhitungan dari hasil analisa. Nah, untuk contoh perhitungan dari perbedaan itu dari hasil analisa tes yang terdiri dari 10 butir soal yang dikerjakan oleh 20 orang siswa terdapat dalam tabel sebagai berikut. Bisa diperhatikan untuk tabelnya dari siswa A sampai siswa T memiliki dan sudah dibagi berdasarkan kelompok B atau kelompok bawah dan kelompok A atau kelompok atas, dan juga sudah ada kolom untuk nilai sosial, yaitu untuk 10 butir soal, dan sudah ada skor siswa masing-masing siswa, dan di bawah sini ada juga untuk butir soal jumlah jawaban benar dari tiap butir soal. Lalu bagaimana caranya untuk mencari nilai indeks diskriminasi? Pertama, perhatikan tabel analisa, khususnya untuk tabel contoh, yaitu tabel butir soal nomor 1. Nah, di sana bisa kita lihat bahwa ada 11 orang yang bisa menjawab soal dengan benar. Nah, untuk dari kelompok atas yang menjawab benar itu ada 8 orang. Lalu dari kelompok bawah ada 3 orang yang menjawab benar. Nah, untuk cara menyelesaikan perhitungan indeks diskriminasi dan nilai D yaitu diketahui ada jumlah kelompok atas yaitu 10, jumlah kelompok bawah ada 10, banyaknya siswa kelompok A yang menjawab soal dengan benar itu ada 8, dan banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar dari kelompok bawah itu ada 3 orang. Nah, maka bisa dimasukkan ke rumus untuk dikali dengan PA min PP sama dengan beta per CA min PP per CB. Nah, untuk nilainya bisa dimasukkan adalah 0,8 kurangi 0,3 dan hasilnya adalah 0,5. Maka butir soal nomor 1 ini dapat dikatakan baik karena indeks diskriminasi yang dihasilkan yaitu 0,5, di mana 0,5 ada di antara 0,4 sampai 0,7. Selain itu juga pada butir soal ini lebih banyak dijawab oleh kelompok atas daripada kelompok bawah, yang hanya ada 3 orang yang menjawab benar. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.